Sugeng Rahayu, Mbak. Rahayu. Nah, kita tahu sekali bahwasanya peninggalan dari nenek moyang yang berupa adat istiadat, kebudayaan hingga saat ini dipercaya dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya masyarakat Jawa di sekitar kita ini. Ini terkait dengan perihal seperti kembang taman, kemudian kembang telon, kembang borek, kembang kiriman. Itu kan pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Dan kita pada hari ini, Mbak, yang mau saya tanyakan adalah terkait kembang setaman. Kita tidak tahu, Mbak, sejarah kembang setaman ini apa dan bagaimana, kemudian siapa yang menciptakan. Untuk itu saya perwakilan dari teman-teman semua, Mbak, yang mana kami juga ingin tahu sejarah dari kembang setaman ini, bagaimana, siapa yang menciptakan, dan apa kegunaan serta artinya, Mbak. Kembang setaman mulai diadakan atau diciptakan pada kerajaan Kediri, yaitu di Malowpati, yaitu Prabu Anglingdarma. Pada saat pertemuan Prabu Anglingdarma bersama Setyowati mengadakan perkawinan, awal daripada kembang setaman pada saat Sang Prabu Anglingdarma akan mengadakan sarasmi, yaitu hubungan intim, maka Sang Prabu Anglingdarma memerintahkan kepada Setyowati agar mencari kembang-kembang yang ada di Taman Keputren. Kemudian Sang Setyowati bersama dengan emban-emban atau dayang-dayang segera menuju ke Taman Keputren. Mereka mencari beberapa kembang-kembang yang ada di situ. Makanya kembang setaman itu ragamnya banyak. Ada suruh, ada janur, kemudian ada kembang mawar, ada kembang melati, kembang kenanga, banyak sekali. Ngapunten Mbak kula punggel. Bunga setaman yang seringkali kita beli di daerah sini, apakah sama dengan bunga-bunga yang dipetik oleh Setyowati pada saat itu? Karena yang dipetik Setyowati adalah bunga sebanyak bunga, sehingga kembang yang diambil oleh Setyowati bersama para dayang di Taman Keputren Malowpati tidak sama apa yang dipakai oleh orang-orang zaman sekarang untuk yaitu acara manten. Hingga pada saat Setyowati mengumpulkan berbagai kembang-kembang yang ada di Taman Keputren Malowpati itu banyak sekali, hingga pada saat mengadakan siraman itu ada 7 jembangan atau 7 tempat untuk meletakkan yaitu para kembang-kembang yang begitu banyak sekali, sehingga aroma-aroma yang sangat wangi yang ada di komplek-komplek sekitar pasiraman, sehingga sebelumnya dipakai untuk mandi tentu Sang Prabu Anglingdarma membacakan doa atau membacakan mantra-mantra agar yang mana apabila mengadakan sarasmi atau mengadakan hubungan badan akan menciptakan buah hati atau anak yang akan bisa sebagai anak yang andalan atau anak yang sakti sekali atau dibyatama, sehingga yang seperti hanya tidak jauh beda dengan ayahnya yaitu Prabu Anglingdarma. Sehingga sampai berhasil, sehingga Prabu Anglingdarma juga memiliki putra yang andalan yang bernama Anglingkusumo. Sehingga yang kita bicarakan adalah kembang setaman, hingga kembang setaman yang dipetik oleh Dewi Setyowati pada saat itu dengan sekarang sudah berbeda jauh, karena tidak mungkin kita akan memakai seperti acara upacara yang diselenggarakan oleh Setyowati dan Prabu Anglingdarma. Yang jelas pada saat ini atau pada hari ini kita hanya mengupas kembang setaman. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham bahwa dari mana dan kapan diciptakan dan siapa menciptakan kembang setaman itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di manten, misalkan perias manten, mereka pun juga sangat tidak paham sekali. Kita akan menyajikan yaitu ragam-ragam kembang lumayan komplit. Ya, kita setelah hilir mudik ke sana kemari ke toko-toko bunga atau tempat-tempat orang penjual bunga yang paling lengkap, yang paling baru atau indah atau segar, yaitu kita mempercayai kepada yaitu orang yang berjualan kembang setaman yang ada di Setoro Bedek Kediri. Hingga teman-teman saya berikan himbauan bahwa apabila mengadakan ritual, maka apabila ingin kembang setaman atau kembang yang lain yang baik adalah kembang yang dijual di pasar Setoro Bedek. Itu kalau dibandingkan dengan apa yang disajikan Prabu Anglingdarma jauh berbeda. Itu kan hanya mewakili saja persyaratan saja. Yang penting tidak jauh daripada penyajian-penyajian apa yang disajikan Prabu Anglingdarma pada saat itu. Sehingga apabila kita misalkan untuk menyajikan kepada makam-makam para nalendra atau para orang-orang pejabat tinggi, mestinya tidak kembang kiriman, tidak kembang telur. Kita memakai dengan kembang setaman karena kita menghormati kepada nalendra,
menghormati pada Prabu, menghormati pada raja-raja yang ada di bumi pertiwi ini. Tidak sama dengan orang-orang kita apabila ziarah ke makam para raja-raja, kita menggunakan kembang taman yang mana kita samakan atau kita imbangkan dengan kejadian-kejadian pada saat Prabu Angglendrama mengandalkan dengan kembang taman, yang artinya kembang taman kembang yang berasal dari Taman Keputren, sehingga ragamnya banyak sekali sehingga kita hanya bisa mewakili beberapa saja. Salah satu contoh misalnya kembang melati, kembang mawar, kembang kenongo, terus kemudian suruh, kemudian kembang purin, kembang lancuran, kembang andong, kemudian di situ ada simbolnya anak pedang raja. Kenapa ada anak pedang raja? Ingin sekali menciptakan atau ingin yaitu memiliki momongan, memiliki anak. Makanya di dalam perabot kembang taman selalu dan selalu ada yaitu anak pedang raja, sehingga anak bisa ngeraja karena simbolnya Angglenkusumo. Sehingga di dalam kita menyajikan berbagai acara konten, sehingga kita inginnya edukasi agar teman-teman yang belum tahu agar tahu. Bagi orang-orang atau teman-teman saudara kita yang tahu, ya kita cukup menghormati saja karena kita memang niatnya untuk melestarikan adat kebudayaan orang Jawa asli, sehingga kita sampaikan semoga ini ada manfaat dan gunanya. Hingga kembang taman disajikan untuk pasiraman para leluhur, pasiraman oleh para raja-raja dulu, sehingga gambaran-gambaran dari pada Prabu Angglendrama dan Dirjawati digambarkan pada saat orang Jawa mengadakan yaitu temu manten, sehingga pertemuan dari manten laki-laki dan manten perempuan ditemukan oleh sosok pujangga agar mereka didoakan agar menjadikan manten yang bisa rukun hingga sepanjang masa. Sehingga kisah-kisah daripada yaitu temu manten di Pulau Jawa digambarkan yang menirukan kepada adegan-adegan yaitu Prabu Angglendrama Dirjawati, sehingga Dirjawati begitu berbakti kepada Prabu Angglendrama, sehingga di dalam upacara manten itu ditunjukkan, disajikan bahwa manten putri membersihkan kakinya dengan air kembang taman atau Tirto Kamandanu, agar yang mana simbol-simbol ini bisa menyerupai kerukunan daripada Prabu Angglendrama dan Dirjawati. Ini merupakan kisah-kisah Jawa yang mana dipakai agar bisa mengikat bahwa Prabu Angglendrama telah mengadakan yaitu penciptaan atau penemuan daripada pasiraman yang dipakai dengan kembang taman. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Rahayu kang sami pinanggih. Amin.